Siap Pak Deni? Bapak-bapak sambil ngantosan nusanes bade lalabat, urang mulai wae Bapak sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat siang. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak-bapak. Selamat bergabung di acara Temu Tani online ini. Perkenalkan, namni Abdi Yadi. Abdi petugas kanggo wilayah Ciwidey, PT Nupam kanggo wilayah Ciwidey. Pada kesempatan ini, saya selaku moderator atau pembawa acara membantu acara ini sekitar 45 menit ke depan. Acara temu online ini salah satu cara kami beradaptasi dalam situasi pandemi COVID ini. Sehingga kami bisa tetap bersilaturahmi, bertatap muka langsung dengan bapak-bapak petani maju mitra PT Nupam Indonesia. Di mana biasanya kami mengadakan langsung acara jumpa di lapangan, temu tani langsung. Tapi untuk saat ini mungkin kami belum bisa melakukan kegiatan tersebut sesuai terkait kebijakan pemerintah menyikapi pandemi yang sekarang sedang melanda ini. Kami mencoba beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada, sehingga kami memilih acara secara online. Besar harapan kami, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat besar bagi Bapak dan Ibu sekalian yang petani maju PT Nupam Indonesia. Pada kesempatan ini, kami mengangkat tema fakta real perlakuan produk PT Nupam langsung di lapangan. Untuk penjelasan dan pemaparan apa saja yang ingin disampaikan akan dipandu oleh teman saya yang live langsung di lahan yang bertempat di Lembang. Setelah pemaparan atau penjelasan langsung di lahan, bila Bapak-bapak ada hal yang ingin ditanyakan terkait perlakuan lahan langsung, kami akan buka diskusi dengan 2 sesi. Sesi pertama itu kami menampung 3 pertanyaan dulu. Setelah 3 pertanyaan dijawab oleh narasumber, kami akan buka dengan sesi kedua. Selain Bapak untuk melakukan pertanyaan, bisa langsung dibuka mic-nya dan langsung Bapak bicara, atau Bapak buka di kolom chat. Bapak bisa chat di situ apa yang Bapak tanyakan. Oke, Bapak-bapak semua, kami bahasa nama ngameten yang kolong kana waktos. Bapak-bapak sadayana, di tengah-tengah kita sudah ada staf ahli PT Nupam Indonesia. Beliau adalah Bapak Deni Sugianto. Beliau asal dari Cilacap, lahir di Cilacap, dan menyelesaikan pendidikan di UNSUD, Universitas Sudirman, Purwokerto. Beliau sangat mahir sekali dan ahli dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman dan peningkatan hasil pertanian. Bapak Deni, apakah sudah siap?
Ya, Pak Yadi. Oke, terima kasih Pak Denny. Bapak-bapak sekalian, kita udah tidak sabar lagi melihat apa yang akan Pak Denny jelaskan dan paparkan. Oke Pak Denny, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Yadi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak sadaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sehat selalu dan harga sayuran bisa cepat naik kembali. Di sini saya akan membahas tentang tanaman brokoli dengan perlakuan kirari untuk pencegahan akar gada dan siklon untuk pengendalian ulatnya. Karena di tanaman brokoli ini atau jenis kubis-kubisan termasuk brokoli, hama atau penyakit yang paling utama mungkin yang pertama yaitu akar gada dan yang kedua ulat, mungkin seperti itu Pak ya. Mungkin langsung saja saya akan memperlihatkan hasil aplikasi kirari dan siklon di tanaman Bapak Haji Ade, Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Lembang. Ini salah satu uji coba hasil aplikasi kirari. Ini tanaman brokoli dengan perlakuan kirari. Alhamdulillah tanamannya sehat dan terbebas dari akar gada. Nanti kita akan berbincang langsung dengan yang punya lahan, Bapak Haji Ade, menanyakan tentang teknis penggunaan produk kirari dan siklon secara langsung. Mungkin terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang kirari dan siklon ini, Pak. Keunggulan kirari yaitu pertama ya untuk mencegah penyakit akar gada di tanaman kubis-kubisan. Salah satunya yaitu brokoli, kobis, pecai, bunga kol, dan tanaman kubis-kubisan yang lain. Kirari ini mempunyai bahan aktif amusulbrom 50% dengan formulasi WG sangat efektif sekali mengendalikan akar gada atau pencegahan akar gada dengan dosis satu bungkus kirari ini untuk 200 liter air atau 1 drum. Untuk 200 liter air itu diaplikasikan ke tanaman sekitar 2.000 pohon di usia 1 sampai 2 hari ataupun setelah tanam langsung dicebor atau dikocorkan sehingga bisa mencegah dari awal, karena untuk kirari ini tidak dianjurkan untuk mengobati karena anjurannya untuk pencegahan sebelum tanaman tersebut terserang oleh akar gada. Untuk itu Bapak-bapak bisa mengaplikasikan kirari ini di awal penanaman. Jadi 1 atau 2 hari setelah tanam langsung dikocorkan, jangan menunggu tanaman terserang terlebih dahulu. Yang untuk lebih bagusnya di awal persemaian juga diaplikasi kirari tanah untuk menyemai benih brokoli atau benih kubisnya dicampur atau disiram dulu pakai air larutan kirari. Itu lebih bagus lagi. Jadi mencegahnya dari awal dari sedini mungkin. Tetapi yang paling wajib di lahan pas tanam, pas 1-2 hari setelah tanam gitu. Itu wajib. Kalau untuk persemaian itu ya istilahnya sunnah gitu. Jadi cukup 1 atau 2 kali aplikasi. Ke depannya tidak perlu lagi aplikasi. Kirari ini bisa dicampur dengan produk lain atau dengan kalau di tanaman ada ulat tanah bisa dicampur dengan
obat untuk ulat tanah. Jadi lebih praktis, tidak kedua kali gitu. Jadi tanamannya terjaga dari akar gada, ulat tanahnya bisa kembali dengan satu kali pengecoran di awal gitu. Nah, ini untuk kirari. Kemudian yang kedua yaitu siklon, Pak. Untuk siklon sendiri untuk pengendalian ulat di daun atau di tanaman brokoli, urkol, pecai, dan tanaman kubis-kubisan yang lain, termasuk bisa di cabai ataupun tomat. Kita bisa lihat hasil aplikasi siklon ini tanamannya atau daunnya mulus, dari serangan ulat. Nah, ini aplikasinya. Kita langsung saja berbincang mengenai aplikasi kirari dan siklon ini, Pak. Nah, Bapak-bapak, kita langsung berbincang dengan Pak Haji Ade. Assalamualaikum Pak Haji. Ini saya akan berbincang atau menanyakan langsung ke Pak Haji tentang aplikasi kirari ini, Pak Haji. Untuk kirari diaplikasikan berapa hari setelah tanam, Pak Haji? Untuk yang brokoli ini? Yang ini diaplikasikan 2 hari setelah tanam. Ini diaplikasikan setelah tanam, ya. Per gram atau per tangkinya berapa dosisnya, Pak Haji? Dosisnya 1 pack itu dikasih 200 liter gitu, untuk 2.000 pohon. Ya, jadi untuk 1 pack kirari ini diaplikasikan untuk 2.000 pohon dengan air konsentrasi airnya 200 liter. Tadi sudah berbincang mengenai kondisi bibitnya, Pak Haji. Bisa diceritakan bibit brokoli ini katanya sudah terserang pas persemaian. Ya, di awal persemaian mau nanam itu bibitnya udah gada, nggak pakai ini awal. Dari awalnya pecah-pecah itu bumbunannya pada pecah. Pas dilihat tuh udah ada akar gadanya. Kan mau nanam tuh saya agak takut gitu. Apa tanam apa enggak gitu. Pas ketemu Mas Denny gitu ngobrol-ngobrol, saya jadi coba aja gitu ditanam. Pas pakai kirari, alhamdulillah tuh sampai saat ini nggak ada akar gadanya tuh, yang udah ada juga yang ditanamnya langsung semuanya yang terkena tadinya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang yang terkena itu nggak ada gitu. Ya, tanamannya mulus, Pak Haji, ya. Mulus, ya. Alhamdulillah. Ya, itu Bapak-bapak untuk testimoni tentang kirari. Kemudian untuk pencegahan ulatnya pakai siklon dengan dosis berapa? Pakai siklon di pakai dosis ya, itu aplikasinya berapa hari sekali, Pak Haji? Untuk siklon dari awal, Pak Haji, ya? Dari awal. Alhamdulillah ulat juga gak ada kupu-kupu. Kalau musim ini kan biasanya ada kupu-kupu. Ini alhamdulillah ada. Ya, untuk kupu-kupu ini juga tidak ada serangan, Pak Haji. Biasanya peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, kupu-kupu suka banyak, Pak Haji. Ya, biasa. Menggunakan siklon, alhamdulillah tanamannya sehat dan terbebas ulat. Nah, seperti ini bisa dilihat secara langsung, daunnya mulus. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk pitokor masuk juga nggak, Pak Haji, tanaman drop? Masuk pitokor. Kalau nggak pakai pitokor ada bintik-bintik hitam gitu di daun, apalagi udah bunga gitu, bunganya agak ada hitam-hitamnya gitu, bintik-bintik.
Jadi kalau pakai teknokor, alhamdulillah nggak ada kurang. Ya. Nah, ini juga menggunakan pitoklor. Jadi pitoklor bisa digunakan di brokoli juga, Bapak-bapak semua. Mungkin seperti itu, Bapak-bapak semua, penjelasan atau melihat hasil aplikasi Kirari, Siklon, sama pitoklor di tanaman brokoli punya Bapak Haji Ade di Kampung Cikardi, Lembang. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak-bapak semua, dan apa Bapak-bapak mau tanam jenis kubis-kubisan bisa menggunakan Kirari untuk pencegahan akar gadanya dan Siklon untuk pencegahan ulat atau pengendalian ulatnya. Nah, mungkin seperti itu. Pak Yadi, dicukupkan Pak sekian. Denny. Oke, siap Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Sangat jelas sekali Bapak sekalian yang telah dipaparkan dan dijelaskan oleh Pak Denny. Sangat jelas, hasilnya hasil maksimal Pak, menggunakan Kirari di awal-awal tanam, dan lebih bagusnya itu udah ada serangan Pak, tapi masih bisa dikendalikan oleh Kirari. Terima kasih Pak Haji Ade, terima kasih Pak Denny telah memaparkan semuanya menjelaskan mengenai Kirari dan siklonnya yang sangat efektif untuk ulat serta kupu-kupunya. Itu sangat mantap sekali. Oke Bapak-bapak sekalian, kita mulai dengan sesi tanya jawab. Di sesi pertama ini saya akan tampung dulu 3 pertanyaan. Dengan 3 pertanyaan, Bapak-bapak boleh mengajukan pertanyaan dengan mengetik di kolom chat, atau Bapak-bapak menghidupkan mikrofonnya dan silakan Bapak-bapak bertanya. Kami tampung 3 pertanyaan dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Iya, makasih Pak atas waktunya. Saya mau bertanya Pak. Ya, ini dengan Bapak siapa? Pak Asep dari Lembang, Cikole. Oh, Pak Asep. Iya. Tadi katakan sama Mas Denny masalah Kirari, katanya petaninya juga mengatakan katanya Kirari dapat diaplikasikan ke tanaman hanya 1 bungkus untuk 200 liter air. Tapi kan di situnya untuk 200 liter air teh harusnya 2 bungkus Pak. Apakah memang efektif untuk 1 bungkus untuk 200 liter air itu Pak? Oke. Terima kasih Pak Asep. Terus itu siklon, masalah siklon Pak, tadi agak kurang kedengaran aplikasi berapa aja sih Bapak itu. Soalnya di sini kalau pemakaian siklon memang alhamdulillah siklon hampir tiap hari ada yang pakai. Cuman di sini pemakaiannya udah mulai besar Pak dosisnya. Lama ada yang 1 bungkus dibikin 3 tangki, ada yang 2 tangki. Udah melebihi batas malah gitu kan. Batasnya sih asalnya kan per tangki itu harusnya 2 sendoknya itu yang kecil Pak. Lama di sini mah udah enggak aturan lagi Pak. Ada yang dibikin 2 tangki malahan di sini Pak untuk siklon. Aduh, hebat. Tapi memang untuk pengandalian itu pengandalian akhir Pak. Udah pengandalian akhir, dia pakai siklon pakai 2 tangki ya untuk satu bungkus. Tapi ya itu alhamdulillah sih itu juga mati semuanya. Untuk siklon yang pemakaiannya dosisnya agak rendah, mati Pak. Cuman 3 hari udah ada lagi. Memang mungkin situasi cuaca sekarang agak lumayan panas juga, ada ya cepat mungkin perkembangan telurnya cepat jadi ulatnya lagi mungkin gitu Pak. Jadi Bapak tadi saya kurang begitu kedengaran berapa ya itu aplikasi siklonnya per tangkinya Pak gitu.
Oke, siap, siap. Pak Asep, Iya, iya. Makasih kita ya Pak. tampung dulu Pak Asep ya. Iya, Terima siap. kasih atas pertanyaan yang sangat mantap sekali. Oke, Pak Denny, Ya, ada Pak siapa Yadi. Denny? Ini udah Siap, ada Pak Yadi. ada 4 pertanyaan Pak Denny, termasuk Ya. yang pertama itu dari Pak Asep. Kita Ya. mulai dulu dari menjawab yang Pak Asep, Pak Denny. Katanya apakah kirari satu bungkus yang 25 gram itu untuk 200 liter air apakah efektif? Terus yang keduanya siklon dosisnya minta penjelasan dari bisa langsung Bapak dijawab, Haji Pak Yadi, adanya. Oke, siap. Ya. Silakan Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Bagus sekali. Untuk kirari ini dari beberapa hasil uji coba di sini di PT Nupam ini ada bagian riset Mas Alam namanya. Jadi saya mengambil kesimpulan di dosis 1 bungkus per 200 liter untuk 2.000 pohon itu sangat efektif di hasil uji coba di lapangan atau hasil uji coba awal sama bagian pengujian di awal itu sama Mas Alam, hasilnya bagus di angka 1 bungkus untuk 200 liter air dan untuk diaplikasikan 2.000 tanaman dengan syarat di awal pas awal tanam. Saya mengambil kesimpulan untuk secara komersil juga bisa diaplikasikan dosis itu Pak Asep. Mungkin. Jadi nggak perlu kalau untuk 2 bungkus per drum lebih bagus, tetapi dari segi cost atau dari segi biaya mungkin agak tinggi. Jadi untuk dosis 1 bungkus untuk 200 liter dan 2.000 pohon itu sudah cukup. Saya rasa itu sudah bisa diaplikasikan dan banyak petani yang sudah mencoba dosis seperti itu dan alhamdulillah terbebas dari seperti itu Pak Asep. Sebentar Pak Sedi, sebentar saya tadi lupa. Itu iya. si Bapak pakai kirarinya 1 drum 200 liter air 1 bungkus itu cara aplikasinya dicornya pakai tangki kayak pompa atau pakai takaran kayak dicor gitu, berapa itu dosis kalau ditakar pakai apa gitu, berapa per pohonnya jadi jatuhnya berapa, apa pakai kayak itu bekas ale-ale atau gimana itu Pak Denny itu? Oh iya. Iya. Ya, jadi untuk 1 pohon itu pakai takaran 1 gelas Pak ya. 1 gelas itu untuk 2 pohon Pak. Oh, bagi 2 ya. Iya, jadi sekitar 100 mili, jatuhnya 100 mili per pohon gitu Pak. Iya. Siap. 100 mili. Terima kasih Pak Denny atas penjelasannya dan sangat jelas sekali. Semoga Pak. Kemudian untuk yang siklon Pak Denny. Siklon ya. Tadi untuk penjelasan ya. Sama-sama Pak Yadi. Mudah-mudahan cukup puas Pak Asep untuk dan untuk siklon bisa langsung ditanyakan ke Pak Haji Ade. Pak Haji, untuk pengendalian kupu-kupu ini siklon dicampur produk apa lagi Pak Haji untuk pengendalian ulat dan kupu-kupunya Pak Haji? Untuk penggunaan siklon 1 bungkus untuk 4 tangki itu ditambah wiper Pak Asep. Jadi untuk kupu-kupu sangat efektif kata
Pak. Jadi siklonnya dibagi 4 tangki, isinya 1 tutup Pak. Iya. Oh, dibagi 4 tangki ya. Ya 1 tutup. Ya. Masih Tangki aman lah. sama Nah, ditambah wiper Pak. Ya. iya, Bu, siap. mungkin untuk kondisi tertentu atau di tempat tertentu mungkin agak berbeda juga, tergantung kondisi ulat atau kondisi serangan. Mungkin ada yang bisa diaplikasikan 1 bungkus 1 tangki mungkin Pak ya, atau 2 tangki tadi kata Pak Iya, Asep. betul. Ada. Iya, mungkin. Mau pakai biologi juga Nah, dia. iya. Untuk siklon sendiri keunggulannya yaitu aman bagi tanaman Pak. Iya, Biarpun betul. Itu juga diaplikasikan dengan dipakai 2 tangki juga nggak apa-apa Pak Seni. iya, Aman dia. Iya. aman ya. Yang kelebihan Iya, siklon itu jadi dengan dosis tinggi sekalipun tanamannya tidak ada efek toksik atau keracunan, baik beda dengan obat yang formulasinya ece atau minyak. Jadi kalau 1 botol bagi 2 tangki mungkin kebakar ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk siklon aman. Aman. Ya, seperti itu Pak Asep. Oke, terima kasih Mas Adi. Terima kasih. Ya, ya Pak Yadi, mangga untuk pertanyaan berikutnya. Oke, siap Pak Denny. Terima kasih. Semoga cukup puas Pak Asep mendengar penjelasan dari Pak Denny. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Amang Jajang. Kirari bisa buat tanaman lain nggak Pak? Pam. Silakan Pak Denny. Untuk penyakit lain maksudnya Ya. atau gimana Pak Yadi? Ya, untuk tanaman lain bisa diaplikasikan atau enggak? Untuk semua jenis kubis-kubisan, karena kubis-kubisan ini rentan dengan penyakit akar gada, bisa diaplikasikan Pak untuk jenis pecai, bunga kol, kubis, brokoli, dan tanaman kubis-kubisan yang lain. Mungkin untuk akar gadanya bisa memakai kirari. Selain itu, kirari juga menurut riset awal bisa digunakan untuk penyakit Phytophthora juga Pak. Jadi ketika bapak-bapak serangan Phytophthoranya tinggi, menggunakan Phytochlor, bisa dicampur dengan kirari. Itu juga bisa. Itu tetapi untuk tahap awal ini belum disosialisasikan untuk penyakit busuk daun atau Phytophthora. Untuk sementara mungkin anjuran dari perusahaan untuk ke akar gada. Mungkin seperti itu Pak Nana. Oke, siap. Terima kasih Pak Denny. Sangat memuaskan sekali penjelasannya. Seperti itulah Pak Amang Jajang. Semoga jelas dan memuaskan jawabannya dari Pak Denny. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Sansan, Pak Denny. Ketika saya pengalaman, ketika saya pakai kirari dan siklon, pertumbuhannya lebih cepat besar dan hama ulatnya dapat dikendalikan. Apakah ada JPT-nya? Oke, ada pernyataan plus pertanyaan Pak Denny. Silakan Pak Denny. Ya. Ya, terima kasih Pak Sansan. Untuk kirari mungkin karena tanamannya atau akarnya terlindungi dari jamur ya, terutama akar gada, sehingga pertumbuhannya terlihat lebih di kirari sendiri. Saya belum mendapat informasi untuk apa kandungan JPT-nya, karena menurut saya pertumbuhan yang bagus atau karena aplikasi kirari ini, karena akar tanamannya sudah terlindungi dari jamur sehingga penyerapan unsur haranya tidak terganggu. Oleh karena itu pertumbuhannya terlihat lebih bagus gitu dibandingkan dengan yang tidak memakai kirari. Mungkin seperti itu Pak
Jadi tadi pertanyaan yang keduanya apa Pak Yedi? Udah itu aja. Itu kan ada pernyataan katanya bagus pakai Kirari dan Siklon. Oh iya, Pertanyaannya terima yang kasih ada. Pak Sansan. Ya mudah-mudahan petani yang lain juga bisa mengikuti menggunakan Kirari seperti Pak Sansan tadi. Siap Pak Denny, sangat mangga, jelas sekali. Bapak-bapak semuanya, alhamdulillah Pak Sansan sudah pakai Kirari dan Siklon dan hasilnya sangat memuaskan untuk Pak Sansan sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sansan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Denny. Dari Pak Ade Acim. Saya mau nanya, Pak, sasaran siklon untuk semua jenis ulat atau gimana Pak? Oke, Pak Denny kedengaran? Iya kedengaran Pak Yadi. Ya terima kasih Oke, Pak silakan dulu. Ade Acim. Ya untuk siklon bisa digunakan untuk semua jenis ulat. Tetapi dengan dosis tertentu. Mungkin kalau untuk ulat kecil, dosisnya cukup 100 liter per bungkus. Kalau untuk ulat besar, memang ada yang sudah menggunakan, tetapi dosisnya harus dinaikkan gitu. Jadi sekitar 3 tangki atau sekitar 60 liter per bungkus. Jadi ulat besar, ulat kecil pun bisa disesuaikan, tetapi disesuaikan dosisnya gitu mungkin Pak Yadi. Oke, siap Pak Denny. Terima kasih, sangat jelas sekali Pak Denny. Jadi Pak. Ya untuk Pak Yadi. Oh oke, siap Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Denny, sangat jelas sekali apa yang telah dijelaskannya. Pak Ade Acim, siklon itu bisa digunakan untuk ulat kecil dengan dosis 1 bungkus untuk 100 liter air, dan ulat besar itu 1 bungkus untuk 60 liter air. Bahkan dalam kondisi tertentu, kata Pak Asep juga bisa 2 bungkus untuk 2 bungkus. 1 bungkus untuk 2 tangki. Seperti itu, Pak Ade Acim. Semoga puas jawabannya. Terima kasih Pak Ade Acim. Bapak-bapak sekalian, apakah kita sesi pertama sudah kita tutup untuk 3 pertanyaan? Kalau ada pertanyaan lagi, silakan bisa diajukan lagi. Kita tampung 2 pertanyaan. Ya Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Untuk pengendalian kupu-kupu putih Pak, Ya. kebetulan di sini lagi musim-musimnya gitu Pak. Siap, Pak. Dulu saya gunakan padan Pak, tapi sekarang udah nggak ada katanya. Ya, Pak. Untuk penggantinya sendiri Pak, dari PT Nupam punya produk apa Pak untuk kupu-kupu putih? Kupu-kupu putih, siap Pak. Siap, terima kasih Pak Kusmana. Sudah. Pak Denny, apakah sudah jelas? Jelas Pak Yadi. Untuk kupu-kupu putih ya? Ya. Ya, untuk kupu-kupu sendiri tadi Pak Haji Ade sudah mengaplikasikan di tanaman brokoli ini menggunakan siklon ditambah wiper Pak. Jadi siklon untuk 4 tangki ditambah siklonnya kupu-kupu. Jadi wiper sama siklon. Wiper sendiri nggak menimbulkan toksik Pak? Kalau dulu mungkin ada padan, tetapi padan sudah. Alhamdulillah tidak. Untuk di tanaman brokoli ini, alhamdulillah kata Pak Haji aman. Bagus. Dan soalnya saya di sawi Pak, yang lebih rentan lah gitu. Iya.
Untuk wiper satu tutup satu tangki, insya Allah, apalagi kalau untuk siklona biarpun saat ini Pak. Nah, siklonnya dibagi ditambah wiper satu tutup per tangki. Itu, Pak. Siklon dibagi 4 tangki, wipernya per tangkinya ditambah satu tutup. Mungkin seperti itu Pak. Dan di Nupam ada juga produk namanya Tera. Itu juga bisa sebagai alternatif untuk kupu-kupu Pak. Memang itu juga harus dicampur. Jadi wiper sama Tera ataupun wiper sama siklon di rolling gitu, atau diganti gitu. Kalau untuk insek atau obat ulat itu bagusnya di rolling atau diganti-ganti tiap kali obat gitu. Jadi tidak cepat kebal ulatnya. Jadi bisa siklon plus wiper, nanti ngobat 2 kali ngobat yang ketiga ditambah wiper sama Tera, bisa seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Pak. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Mangga Pak Yadi. Oke, siap. Dan Cukup kalau baik Pak Denny. ini bisa menambah. Ya. Oke, ya baik Pak Denny, terima kasih. Terima kasih sekali, sangat jelas sekali Pak Denny penjelasannya. Gimana Pak Bapak Kusmana? Ya Pak, terima kasih Pak pencerahannya Pak. Oke, terima kasih Pak Kusmana telah mengajukan pertanyaan, dan alhamdulillah ternyata untuk kupu-kupu selain padan, mungkin padan sekarang udah tidak ada, mungkin bisa dikenalikan oleh siklon, dibuat 4 tangki dan wipernya satu tutup, atau pakai wiper satu tutup plus Tera satu tutup Pak. Itu insya Allah bisa mengendalikan kupu-kupu yang putih Pak. Seperti itu Pak. Semoga Bapak Kusmana puas dengan penjelasan dari Pak Denny. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Amang. Katanya mau share pengalaman Pak Denny, saya petani horti Pangalengan, pakai kirari di lahan yang sudah parah. Setelah pakai kirari, alhamdulillah dapat teratasi. Oh, alhamdulillah Bapak-Bapak sekalian. Ternyata Pak Amang ini telah menggunakan kirari dari yang sudah parah katanya Pak. Pas pakai kirari bisa teratasi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Amang yang telah men-share pengalamannya. Bapak-bapak sekalian, Pak Amang telah menggunakan kirari di lahan yang sudah parah, yang sudah susah, tapi pas pakai kirari, alhamdulillah bisa teratasi dan akar gadanya bisa teratasi. Terima kasih Pak Amang atas pengalamannya yang sudah diungkapkan. Oke, Bapak-bapak sekalian, apakah masih ada pertanyaan mengenai kirari atau siklon atau produk yang lainnya juga? Bisa sharing di sini sekarang, kita berdiskusi Pak. Sok Pak RW bade naroskeun naon? Banyak produk Nupam yang lain Pak. Untuk musim kemarau ini banyak yang bisa dipakai.
untuk terutama yang untuk kubis-kubisan Pak ya. Untuk kubis-kubisan kayak pecai, kol, brokoli, brukol. PT Nupam variatif sekali sekarang produknya Pak. Untuk akar gada itu ada kirari, untuk lodoh atau busuk daun itu bisa gunakan pitoklor atau penkojeb. Untuk ulatnya bisa menggunakan siklon. Dan yang sekarang yang sudah sangat bagus sekali itu ada Oblivion. Dan untuk biar kubisnya keras Pak, biar bagus pas panennya, bisa menggunakan sinergi Pak. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Denny? Siap? Ya, mangga Pak Yadi. Apa saja paket produk dari Nupam apa saja ya untuk budidaya sawi atau kubis-kubisan? Silakan Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Yadi. Untuk paket produk dari Nupam untuk jenis kubis-kubisan mungkin bisa di awal menggunakan kirari untuk pencegahan akar gadanya. Kemudian untuk ulatnya ada siklon Pak, ada siklon untuk ulat ataupun ada juga Oblivion. Jadi bisa di rolling antara penggunaan siklon dan kemudian bisa ditambah wiper juga kalau ada serangan kupu. Nah, jadi wiper sama siklon dicampur pencegahan ulat ini, tentu perkembangan ulat sangat relatif cepat dibanding dengan musim penghujan. Untuk itu obat-obatnya juga harus yang sudah teruji gitu. Di PT Nupam ada siklon dan Oblivion untuk pengendalian ulatnya. Kemudian untuk pengendalian busuk daun bisa menggunakan pitoklor plus penkoseb. Untuk itu bisa menggunakan pitoklor sama penkoseb. Kemudian untuk busuk lunak, ini kalau untuk busuk lunak, busuk bakteri itu di musim penghujan biasanya di Nupam ada namanya Starner, diaplikasikan untuk busuk akibat bakteri juga. Nah, itu ada Starner ataupun Uproxat. Itu paket dari Nupamnya untuk bakteri ada Starner dan Uproxat. Bot untuk kubis ataupun brokoli bisa menggunakan sinergi. Sinergi ini dengan dua bahan aktif, difenoconazole sama propiconazole plus JPT bisa meningkatkan bobot tanaman, karena kalau di kubis itu bisa lebih lebih kebal kalau istilah orang Sunda mungkin. Jadi bobotnya bisa meningkat dengan menggunakan sinergi di tahap akhir gitu, di tahap pemberatan atau di tahap generatif kalau pembungaan gitu. Nah, itu bisa menggunakan sinergi. Jadi di awal menggunakan kirari untuk akar gada, untuk punya siklon sama Oblivion, daunnya ada pitoklor sama penkoseb, dan untuk meningkatkan bobot bisa menggunakan sinergi. Karena sinergi mengandung ZPT bisa mempertebal daun atau dinding-dinding sel pada tanaman sehingga tanaman lebih terlihat lebih daunnya lebih hijau dan padat gitu untuk di tanaman kubis.
Mungkin seperti itu Pak Yadi, paket dari Nupam bisa ditambahkan sama Pak Yadi. Oke, terima kasih Pak Denny, itu cukup jelas sekali, sangat jelas sekali Pak Denny. Oke, Bapak sekalian, bagusan udah dipaparkan oleh Pak Denny mengenai paket produk Nupam untuk jenis kubis-kubisan. Oke, Bapak sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Kalau untuk Bapak sekalian, bila ada yang berminat membeli produk-produk Nupam, khususnya yang barusan Pak Denny jelaskan, untuk di Lembang itu di tiap kios sudah ada Pak Denny ya? Sudah tersedia? Ya, hampir sudah tersedia Pak Yadi. Bisa Alhamdulillah. menanyakan ke kios langganan masing-masing. Oke. Iya. Baik Pak Denny, terima kasih. Sudah ada di tiap kios Pak, bisa ditanyakan ke kios langganan masing-masing di Lembang. Kalau di Pangalengan bisa ada di kios Nugraha Makmur dan Bekatani, Rimba Jaya, terus Agrokarya Mandiri. Di Ciwidey bisa cari di Kancil Mas Putra dan Subur Putra 3 serta Sahabat Tani. Untuk di Sumedang, Bapak bisa cari ke Pak Haji Patah Pusaka Tani. Kalau Bapak-Bapak ada yang membutuhkan cepat-cepat, Bapak bisa WA atau hubungi kami, hubungi saya atau hubungi Pak Denny yang sudah ada tertera nomornya di nama saya dan nama Pak Denny. Bila Bapak-Bapak ada yang benar butuh cepat-cepat, bisa hubungi kami. Tapi untuk sementara ini semuanya sudah tersedia di kios terdekat, di kios Bapak masing-masing yang terdekat. Oke, Bapak-Bapak semuanya, apakah masih ada pertanyaan? Pak Yadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam, Tuan Gugu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yadi dan kawan-kawan semua, Pak RW Iwan. Selamat siang, semoga sehat selalu. Dan Pak Denny, saya ingin menambahkan, tadi kan ada pertanyaan, kirari bisa digunakan untuk tanaman apa saja. Pada dasarnya, bahan aktif kirari itu bisa untuk pencegahan penyakit yang basah-basahan gitu Pak. Jadi kayak Phytophthora pada dasarnya. Cuman kan untuk merekomendasikan sesuatu kita tuh butuh minimal lah setengah tahun trial, setengah tahun percobaan. Maka dari itu sebenarnya belum nyampe setahun kita uji untuk selain akar gada kirari itu Pak. Jadi nanti kalau udah ada hasilnya kita masih terus mencoba bikin percobaan untuk kirari di penyakit-penyakit dengan target sasaran yang lain selain akar gada seperti itu. Itu Pak Yadi dari saya. Mungkin tambahannya segitu. Silakan lanjut Pak Yadi. Halo Pak Yadi. Halo Pak Yadi. Yuk, ya. Halo. Masuk. Maaf, saya terkendala sinyal. Sama Pak Yadi. Oh gitu. Oh iya. Oke. Iya, penjelasan dari Mas Alam tadi sudah cukup, mungkin bisa dilanjut yang lain Pak Yadi. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Penjelasan dari
Pak Alam cukup jelas sekali. Terima kasih Pak Alam. Mana Bapak-Bapak semuanya? Apakah ada pertanyaan lagi? Bila tidak ada, kita cukupkan sekian Pak acara field trip online ini. Terima kasih kepada Bapak semuanya yang telah hadir dalam acara field trip online ini. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya. Yang harusnya sekarang itu waktunya istirahat Pak ya. Kami ganggu sebentar. Terima kasih sekali Bapak semuanya. Mohon maaf dari kami bila banyak kekurangan dan bila ada kata-kata yang tidak enak di mana Bapak-Bapak semuanya. Mohon maaf semuanya Bapak-Bapak. Dari kami ngahatur nuhun. Hatur nuhun anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bilih bade anu nyarios deui. Bapak-bapak bilih bade ngobrol. Mau mana? Usep. Mana keluar? Masuklah ke jumlah. Masuklah ke jumlah. Boleh. Luar biasa tim Pak. Ini ada luar pertanyaan. biasa. Terima kasih Pak Asep Dayat. Salam kepada seluruh petani mitra farm. Luar biasa sekali. Sama-sama Pak Asep, salam juga. Kayak pemain Persib Pak Asep. Kok video saya nggak muncul ya Pak? Loh, kok bisa gitu Pak Asep? Dikunci sama hostnya barangkali. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Asep. Sama-sama Pak Yadi. Ini petani tinggal petani Ciwidey ya? Ya Pak. Monggo, ada yang mau diiklankan? Ini udah pada keluar Pak. Petani Ciwidey ahli seledri semua. Iya katanya mau ada mancing ya Pak? Iya, Bukan rencana bos, ada mancing video Pak. saya bos. Insya Allah akan diadain mancing Pak. Tangkep Teh Haji eta teh Pak RW tangkep. Pak RW, ngaliwat Pak RW. Beli abade anu ngiringan mancing. Pembelanjaannya pen kojeb 2 bungkus, wiper 2 botol. Nah, si Audai, ikutan Audai 5 paket mah. Aduh, Diboke. Mic-nya tak dibuka Pak Iwan. Melenghoy, sampai kita melenghoy. Ke nepangos malehoy mah eta mah refreshing urang mancing hayu lah. Eta Pak RW mutna buka. Jangan lupa ikut semua mancing. Pak Uday udah coba kirari Pak Uday? Tacan. Siklon. Udah 857218 genap. Aduh, ini aja depan. Jangan melamun aja Kang Uje.
Uji itu bukan Mana kopi? eh Wah, ganti kada enteh yuk. Curiga tadi kasih. Ieu ngaliwat ya di bumi Pak RW, anu bade ngiring.